Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi Bapak dan Ibu, para pejuang Kabupaten Wilayah Bogor, Kabupaten dan Kota pada khususnya, dan para pejuang kompeten di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara online seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara webinar pada pagi ini menjadi sampai siang nanti. Kepada narasumber dan juga terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasnya yang sangat luar biasa untuk itu serta dalam acara webinar pada siang hari ini. Bersama ini saya Imut Sunardi sebagai Master of Ceremony pada acara ini sampai siang nanti. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan dan doa, dilanjutkan dengan sambutan Direktur GNIK Area Bogoraya. Yang ketiga, penyampaian materi dengan topik merumuskan strategik dan kebijakan manajemen SDM. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, nanti kita akan foto bersama sebelum acara penutupan. Dan sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya membacakan tata tertib acara webinar pada pagi ini. Yang pertama terkait audio. Saat acara dimulai, peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio, namun disarankan tetap mengaktifkan kameranya. Jadi biar kita bisa tetap melihat senyum dari Bapak Ibu semua. Untuk interaksi nanti gunakan fitur checkbox atau raise hand. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan menggunakan dua fitur tersebut. Yang kedua untuk network, silahkan mencari tempat dengan sinyal internet yang baik. Agar streaming lancar, silahkan menutup sebagian aplikasi yang ada di gadget Bapak Ibu semua. Karena aplikasi tersebut bisa menghambat kelancaran dari acara ini. Yang ketiga, fokus. Pastikan fokus dan catat poin-poin yang menurut Bapak Ibu penting agar dapat menyerap informasi dan lebih sempurna. Karena kata orang bijak, kalau hanya didengarkan, kita bisa lupa. Tetapi kalau dilihat, kita jadi ingat. Jadi supaya bisa dilihat, sebaiknya dicatat. Untuk sharing saat acara berlangsung, ada kalanya peserta diminta untuk membagi pengalaman bagi peserta yang terpilih nanti. Host akan meminta peserta untuk menyalakan audionya. Jadi audio sementara dan yang terakhir di akhir acara nanti akan ada acara sesi foto bersama. Diharapkan kepada para peserta Bapak Ibu nanti silakan menyalakan kameranya agar bisa kita jadikan dokumen. Bapak dan Ibu, semua peserta webinar yang kami hormati, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama agar webinar pada hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan pengetahuan yang bisa untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri kita yang lebih baik lagi. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Semoga dengan doa yang sama-sama sudah kita panjatkan, acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir nanti. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Genika Area Bogor Raya kepada yang terhormat Bapak Andes Bakti. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dwi Ahad Wahyudin, yang narasumber kita pada hari ini. Bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita. Terima kasih Pak Dwi. Sami-sami, Pak. Ya, kita lihat dari ketika saya membaca portofolio Pak Dwi, jadi kita betul-betul pagi ini mendapatkan narasumber yang betul sangat kompeten di bidangnya ya, apalagi dengan bidang yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Irwansah, Koordinator Pengembangan Kompetensi PIC SDM di Genika Bogor Raya. Terima kasih Pak Irwansah yang sangat aktif sekali bisa tetap menjaga ada aktivitas kegiatan ini, minimal setiap bulan ada satu kegiatan. Terima kasih juga Mbak Fatira, ya, sekretariat yang selalu aktif dalam mensupport terlaksananya kegiatan webinar kita, dan Pak Emut ya sebagai MC sekaligus nanti sebagai moderator abadi lah untuk kegiatan kita ya, karena Pak Emut sangat berbakat untuk hal ini gitu loh. Terima kasih juga kepada teman-teman yang pada hari ini mau meluangkan waktu. Hari ini hari Sabtu ya. Dan orang yang mau bergabung Sabtu belajar adalah orang-orang yang punya kemauan belajar yang tinggi. Nah, modal utama adalah begitu ya teman-teman ya. Kita harus memiliki kemauan belajar yang tinggi. Willing to learn, saya bilang ya. Nah, orang-orang yang punya keinginan belajar yang tinggi tentunya akan menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan. Nah, hari ini kita bicara tentang tema salah satu aspek kompetensi yang ada di manajer HRD ya. Tadinya saya pikir ini adalah kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh Direktur HRD. Tadi saya diralat oleh Pak Irwansah bahwa ini juga tuntutan yang harus dimiliki oleh level manajer HRD yang akan memiliki sertifikat kompetensi level manajer HRD. Nah, ini kalau saya baca materi dari Pak Dwi, ini memang betul-betul sangat strategik ya. Walaupun banyak kita lihat kenyataan di lapangan, para manajer HRD masih di waktunya itu di mengerjakan hal-hal yang sifatnya operasional, sehingga kita kenal namanya HR operation, payroll, masalah BPJS kesehatan, kerjaan, masalah data personalia, masa menghitung lembur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu tuntutan yang betul-betul yang tidak bisa ditinggalkan dalam basic dalam pengurusan HRD gitu. Nah, hari ini kita belajar dari Pak Dwi bagaimana kita harus coba mempersiapkan diri untuk berpikir strategik gitu ya. Bagaimana HSR itu betul-betul harus menjadi pendamping perusahaan. Nah, bagi teman-teman yang memang belum sampai ke level manager atau yang di sini sudah ada yang sampai level manager dan GM, bahkan ada direktur HRD di sini, bisa sharing juga nanti ketika dalam pertanyaan. Tidak mesti Anda bertanya, tapi Anda juga bisa sharing bagaimana best practice. Apakah Anda sudah sampai tahap dalam membuat strategik atau sebenarnya kita tuh masih betul-betul HR operation. Masih istilah saya itu masih jadi tukang pos ya, masih jadi pesuruh gitu loh. Tidak menjadi partner strategik buat untuk bisa memajukan perusahaan ini gitu loh. Nah, mari kita luangkan waktu kita, perhatian kita nanti di sesi interaktif. Saya harapkan nanti banyak yang bertanya dan memberikan masukan dari bagaimana kita menerapkan ilmu yang pagi ini kita dibagi oleh Pak Dwi dalam fungsi kita sebagai orang HR di perusahaan masing-masing. Demikian, selamat belajar. Terima kasih sekali lagi Pak Dwi, Pak Irwansah, Pak Emut, Pak Fatira, dan semua peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin di sini saya pasif sambil nyetir. Setelah sampai saya di tujuan, saya akan langsung bergabung secara aktif lagi. Terima kasih. Siap, Pak. Pak, silakan Pak. Hati-hati. Pak Emut masih mute, Pak Emut. Pak Emut masih di mute. Dibuka dulu mic-nya. Ternyata masih mute juga Pak Emut. Sekali aja pencetnya. Mute ya.
Kayaknya ada masalah di ini, Deng. Iya, iya. Sepertinya bukan sudah tidak di-mute. Oh, mungkin Pak Iya, Imut tapi itunya ada tanda ini. coba Itu dibuka itunya Pak Imut. ini tanda apa namanya? Handsfree-nya aja, handsfree-nya itu. Handsfree-nya kayaknya bermasalah Pak Kayaknya Imut. Coba dicabut dulu. Pak Imut. Handsfree-nya. Handsfree-nya. Ya, Oke. nah, ada. Nah, Oke. Ya, gini sekarang aja. bagus. Ya, kedengaran kan? Ya, iya, Dengar, bagus. Lebih ganteng itu. Lebih ganteng Pak Nah, Imut. tak maksimalkan dulu. Wah. Oke Pak Andes, terima kasih. Pak Andes, hati-hati di perjalanan, tetap fokus Pak Andes. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum acara ini kami serahkan kepada beliau, saya akan bacakan CV narasumber terlebih dahulu. Ya, seperti yang terlihat, beliau sangatlah berpengalaman dan sangat berkompeten di bidangnya. Bisa kita lihat dari pendidikan dan pengalaman beliau. Pendidikan beliau sebagai sarjana ekonomi dari Erlangga University Surabaya, Magister of Administrasi Setiami Institut Jakarta. Karir beliau sebagai HR Officer PT Sepindo, Asisten HR Manager PT Supra Aluminium Industri. Tahun 2009 sampai tahun 2011 beliau sebagai HR Manager di PT Santos Jaya Abadi. Tahun 2011 sampai tahun 2013 beliau sebagai HR Manager PT Kisno Sentra Industrindo. Juga beliau sebagai Human Capital Director PT Grafindo Media Pratama. Senior HR Manager PT Diamond Cold Storage. Tahun 2016 sampai tahun 2020 beliau berkarir sebagai senior HR Manager di PT Hasil Raya Industri. Dan berbarengan tahun 2019 sampai dengan sekarang, beliau itu sebagai direktur dan owner PT Duta Aksara Pedar. Beliau mempunyai sertifikat, yaitu bersertifikasi sebagai asesor BNSP, sebagai Human Resource Manager dari BNSP, dan juga sekaligus sebagai Trainer of Trainer. Waduh, dari trainingnya para trainer Pak. Nanti saya daftar Pak kalau ada kelas Pak Dwi. Saya ditegur sama Pak Hardiman. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya acara kita lanjutkan ke acara inti kepada Bapak Dwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, terima kasih Pak Imut. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan dan keselamatan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada para pengurus ya yang sudah mengizinkan saya, Pak Ir, Pak Andes, Pak Imut, Pak Hardiman, dan teman-teman semua sudah hadir di GNIK Bogor. Jadi rencana dulu pada saat masih ada beliau, Pak Husairi, almarhum tuh kita sudah mulai nih jadwalin waktu itu. Tapi ternyata baru terpenuhi sekarang, alhamdulillah. Gitu ya. Baik, hari ini saya juga ketemu dengan para sahabat-sahabat saya waktu pertama kali belajar trainer of trainer ya, senior mentor dan senior mentor. Ternyata ya mulek gitu ya. Orang-orang yang ada ya, orang-orang yang sudah tercommunity gitu ya dengan bidang pelatihan. Alhamdulillah. Okay. Salam kenal juga rekan-rekan semua yang mungkin belum kenal saya. Kalau yang sudah kenal, alhamdulillah di sini ada juga banyak para sahabat yang sudah kenal ya. Sukses selalu. Oke, izin menyampaikan di awal kalau materinya cukup banyak. Jadi nanti saya akan men-skip yang teman-teman bisa baca sendiri. Tetapi kalau kita akan fokus dengan apa yang nanti di praktek, nah itu akan lebih bisa kita jadikan sebagai barometer pembelajaran.
Karena pada dasarnya pelatihan ini dengan waktu yang sedemikian singkat, kita nggak bisa ngupas banyak tentang hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi teman-teman nanti ada beberapa hal yang mungkin saya akan skip, artinya teman-teman bisa baca, cuman sempat juga Pak Irwan menyampaikan, memang lumayan banyak ya Pak Dwi. Ya, cuman masalahnya kalau saya ngasih sedikit rasanya kok ada yang belum saya kasih gitu ya. Jadi nanti daripada gitu silakan dipelajari sendiri yang belum tersampaikan, dan masih ada ruang untuk diskusi teman-teman semua. Ya, masih ada ruang untuk diskusi di luar kelas gitu ya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin sharing, ngobrol-ngobrol pengalaman, nah monggo ya. Nah. Baik, saya izin share. Oke. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Emu tentang cerita sedikit cerita tentang saya, maka saya tidak akan menyampaikan secara rigid juga. Satu hal teman-teman supaya akrab, saya biasa dipanggil Cak Dwi. Jadi kalau teman-teman komunitas sering panggil saya Cak Dwi karena saya dari Surabaya. Nah monggo nanti kalau di sini Pak Dwi nanti yang jawab banyakan gitu. Nanti saya berusaha beda saja dulu gitu ya. Nanti kalau Pak Dwi, oh semuanya pada ya Pak, ya amin amin. Baik teman-teman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Andes tadi, bahwa merumuskan strategi dan kebijakan manajemen SDM itu unit kompetensi wajib bagi GM SDM ya. Unit kompetensi wajib, kalau teman-teman yang ingin sertifikasi di bidang di skema GM SDM ini kompetensi wajib, di manajer SDM ini kompetensi pilihan, ya unit kompetensi pilihan. Tetapi mau pilihan mau wajib, maka ketika kita mengambil dua skema tersebut, ya mau nggak mau kita harus menguasai. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andes, bahwa masih banyak rekan-rekan yang masih di SR operation. Teman-teman, mungkin kita mesti harus berpikir 5 tahun ke depan, Deng, gitu ya. 5 tahun ke depan, gitu ya. Kira-kira secara karir, secara profesional, atau secara knowledge, skill, attitude kita, atau secara kompetensi, apakah kita masih ingin tetap stay dengan peran kita di operational saja, ataukah di strategik yang notabene juga operasional kita garap gitu ya. Nah, tetapi fokusnya bukan cuma sekedar menyelesaikan masalah, istilahnya kalau bahasa kita para HR itu pemadam kebakaran gitu ya. Ada masalah di sana kita selesaiin, masalah di sana kita selesaiin, tapi sebenarnya kita lupa untuk menyusun sistem. Kita lupa untuk membangun bagaimana HR secara jangka panjang itu kuat. Nah, ini yang mungkin hari ini saya mencoba untuk sedikit sharing tentang bagaimana HR atau peran dan fungsi HR dalam concern-nya dengan rumusan strategik dan kebijakan HR itu sendiri. Ya, baik teman-teman, saya skip ya. Oke, saya skip. Nah, teman-teman agenda kita ada 3, tapi untuk yang agenda pertama saya yakin banget teman-teman di GNIK itu sudah sangat familiar lah gitu ya dengan yang namanya SKKNI. Saya hanya sekedar merimain saja gitu ya, bahwa di dalam unit kompetensi 001 ya 149 2020 gitu ya, bahwa merumuskan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia terbagi dalam elemen kompetensi alias langkah-langkah gitu ya, menganalisis strategi MSDM, merumuskan strategi. Oke, jadi langkah-langkahnya gampang ya Cak ya, cuman 2. Oh ya, gampang banget lah ya, menganalisis strategi MSDM dan merumuskan strategi ya. Nah, masing-masing langkah kita lihat ya, elemen 1 ada harus punya visi misi, nilai-nilai, strategi organisasi, yang kesemuanya menjadi materi identifikasi kita untuk nyusun strategi dan kebijakan organisasi. Ayo. Kemudian identifikasi kondisi eksternal internal, gitu ya. Kemudian data informasi. Jadi teman-teman, kalau misalnya harus melakukan atau memenuhi yang namanya menganalisis strategi MSDM yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan organisasi, maka yang harus kita kerjakan adalah 1.1, 1.2, 1.3. Nah, semoga bagi teman-teman yang sudah mampu mampu sudah menyandang status kompeten
kompeten bidang GM SDM maupun manajer SDM, hal seperti ini sudah pernah atau bahkan sudah sering dilakukan. Ya, baik, teman-teman. Berikutnya elemen 2 dalam merumuskan strategi. Ya, di sini artinya sasaran strategi MSDM ditetapkan. Nah, sasaran strategi MSDM ditetapkan. Kemudian strategi dan kebijakan MSDM dirumuskan. Ya, nanti ada satu dokumen yang akan saya share tentang bagaimana strategik MSDM, strategik bidang sumber daya manusia itu di-create. Ya. Nah, itu nanti jadi bonus teman-teman, ya. Minimal dijadikan sebagai salah satu referensi kalau teman-teman harus menyusun yang namanya strategik sumber daya manusia. Nah, ini beberapa konteks variabel saya skip ya, teman-teman. Nah, mungkin saya akan masuk ke dalam kebutuhan portofolio. Jadi kalau teman-teman menginginkan atau minimal menjadi punya referensi insight apa sih portofolio yang harus dipenuhi, teman-teman harus ada visi, misi, value, strategi organisasi. Yuk. Kemudian ada analisa SWOT, ada TOS matrix, terserah mau buat TOS matrix atau force field analysis atau analisa resiko, monggo ya sebagai kajiannya. Nah, dari kajian ini muncul yang namanya strategic objektif, di mana kalau di dalam SKKNI yang dipersyaratkan adalah harus mencakup strategi dan perencanaan pengelolaan SDM, pengembangan organisasi atau OD, pengadaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pembelajaran dan pengembangan SDM, tentang pelatihan, talent management, karir, dan KPI, ya, performance management system, hubungan industrial, dan SRIS. Jadi, strategi-strategi atau sasaran strategi yang kita harus create kalau di dalam SKKNI yang dipersyaratkan adalah hal-hal seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, izin juga, saya tuh orang yang seringkali lupa diri kalau sedang ngomong gitu ya. Maka biasanya saya ngomongnya cepat. Minta tolong nanti diingatkan. Kadang karena ngomongnya cepat, karena materinya banyak gitu ya, ada rada nafsu untuk menuntaskan apa yang disampaikan gitu ya. Nah, itu kadang-kadang terbawa untuk sampai ke cepat ngomong gitu ya. Nah, ini kadang-kadang teman-teman pada bingung. Jadi minta tolong nanti saya diingatkan ya, teman-teman ya. Siap Pak. Baik. Nah, ini adalah portofolio yang teman-teman harus siapkan ketika teman-teman ingin memenuhi kebutuhan unit kompetensi 01 gitu ya di SKKNI 149 tahun 2020. Nah, saya langsung aja ya. Kenapa sih saya harus ngomongin BSC? Kenapa sih saya harus ngomongin manajemen strategik gitu ya? Yang ingin saya sampaikan di awal adalah teman-teman HR pada saat menyusun kebijakan maka wajib ada kebijakan strategiknya organisasi. Gitu, okay? Jadi wajib ada kebijakan strategiknya organisasi. 2 hari yang lalu saya sempat ketemu dengan salah satu rekan gitu ya. Saya diundang ke tempatnya dan kita ngobrol dengan all manager gitu ya. Saya ngobrol dengan all manager. Pada saat itu kebetulan ada top leaders gitu ya, ada Pak Direktur juga waktu itu. Jadi saya bertanya, Bapak izin punten, mohon maaf, apa visi misinya organisasi ini? Menjadi salah satu perusahaan bertaraf nasional dan internasional di bidang titik gitu ya. Oke. Terus saya bertanya, apa yang menjadi parameter organisasi ini sudah menjadi salah satu perusahaan yang bertaraf nasional dan internasional? Oke. Maksudnya, Cak, adakah parameter yang bisa kita jadikan sebagai ukuran bahwa kami sudah menjadi salah satu perusahaan bertaraf nasional dan internasional? Oh, itu ada di sasaran mutu. Oke, saya intip sasaran mutu. Sasaran apa? Kebijakan mutu ya. Kebijakan mutu, sasaran mutu saya intip. Oke, masih tidak bicara spesifik. Masih belum bicara angka. Oke, teman-teman. Saya hanya mencontohkan ke salah satu perusahaan yang pernah saya tempatin gitu ya. Menjadi perusahaan kopi terbesar gitu ya. Nah, ketika tahun 90 sampai tahun 2000, waktu itu target 10 tahun adalah menjadi perusahaan kopi terbesar di Indonesia. Parameternya apa? Market share sekian persen. Jumlah distributor. Semua kota di Indonesia ada distributornya. Terus apalagi tentang internal, OII, dan lain sebagainya. Itu di-create semua, diciptakan. Artinya apa?
10 tahun kemudian ketika itu tercapai, maka saya berani sombong dalam tanda kutip ya. Bukan sombong yang tidak ada bukti. Tetapi saya berani menyatakan bahwa kami perusahaan terbesar. Kami perusahaan terbaik. Kami perusahaan terdepan. Teman-teman, visinya itu. Nah, saya balikin nih ke teman-teman. Perusahaan teman-teman yang belum menentukan visi yang terukur atau destination statement yang terukur, nah boleh rada mengaku dikit. Mengaku dikit. Sudahkah yang punya visi? Oh, visinya bagus-bagus biasanya, gitu ya. Dan kalau pada saat audit saja dia hafalin, tapi itu pengalaman saya, bukan pengalamannya teman-teman. Kalau pengalaman teman-teman pasti lebih bagus, lebih baik gitu ya. Oke. Nah, ini yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi seringkali kita itu tidak mampu atau belum menetapkan parameter apa kita menjadi manusia terbaik atau organisasi kita yang menjadi organisasi terbaik. Nah, oleh karena itu, yang paling utama di sini di agenda 2 adalah saya mencoba untuk menjelaskan ya, saya akan percepat saja bahwa teman-teman harus paham tentang strategik organisasi. Karena saya sempat ditanya saya belajar tentang manajemen strategik gitu ya. Dia nanya, "Wih, emang itu tugasnya HR manager?" Enggak, utama sih enggak. Tetapi problemnya adalah banyak teman-teman owner atau para direktur atau para itu yang mereka tuh fokus punya kemampuan di bidang yang cukup concern ke duit gitu ya. Mau manajer penjualan, manajer produksi itu terlalu mudah. Itu pada saat mereka jadi direktur itu biasanya orang yang pinter jualan, orang yang pinter di operation, jarang yang pinter di HR. Meskipun banyak ya sekarang ya, tapi sepertinya masih sangat terbatas. Jarang di situ. Nah, ini teman-teman. Harapan saya, teman-teman GNIK wajib menjadi orang-orang yang katakanlah mungkin nanti kalau menjadi director dan sebagainya, juga sudah menguasai bidang-bidang yang memang dituntut di perusahaan, operation, finance gitu ya, kemudian sales, marketing, plus HR. Ya, plus HR. Karena HR adalah pelaku, proses. Gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, bicara tentang strategik, mau strategik HR, mau strategik organisasi gitu ya. Kalau saya nggak tahu apakah masih ada atau masih banyak gitu ya. Atau masih ada atau masih banyak. Kalau kita bilang, teman-teman kita itu, para leader kita itu pinter planning tapi sulit eksekusi. Nah, ternyata kondisi itu juga terjadi di luar negeri ya. Bukan cuma di Indonesia ya. Jadi, kadang-kadang strateginya dibuat bagus, tapi implementasinya yang lemah gitu ya. Nah, yuk. Nah, jadi semoga harapannya apa sih harapannya bahwa yang punya duit, ya, yang bekerja, yang merasakan produk atau sebagai penikmat produk, harusnya semuanya puas. Harapannya nih ya, kalau kita bicara organisasi, ya, harapannya semuanya puas. Jadi, saya nggak tahu nih teman-teman di gap berapa. Ada gap 1, no strategi, no performance management. Jadi kalau teman-teman masih bicara performance manajemennya ngukur apa? Disiplin, kerja tim, kemudian ada lagi fokus pada produktivitas, tetapi semuanya masih terukur secara kualitatif. Maka itu masih ada di gap 1. Ya. Selama itu masih kualitatif, itu masih ada di gap 1. Oke. Kemudian di sini, oh sudah ada strateginya, sudah ada destination statement-nya, sudah ada parameter ukurannya. Tetapi penilaiannya dilakukan setahun sekali, Cak. Loh, KPI itu dilakukan setahun sekali? Iya, Cak. Dilakukan setahun sekali. Atau 6 bulan sekali, Cak. Oke. Maka masuk ke gap 2. Tidak ada eksekusi dari monitoring plan. Karena idealnya dibuat bulanan, gitu ya. Ketika muncul target bulan pertama nggak kecapai, lakukan corrective and preventive action, kemudian kita jalankan lagi. Nah, itu di gap kedua, gitu ya. Nah, kalau gap ketiga, teman-teman, reward system. Loh, Cak, kami ada reward system. Bonus kami ada.
Bahkan, ini bahkan ya, ada beberapa perusahaan gitu ya, untung nggak untung, bonus tetap kebagi. Wah, itu mantap, luar biasa. Ada. Saya itu kadang-kadang saya tuh, oke, apa? Reward sistemnya nggak concern dengan individual objektif gitu loh. Jadi ya udah, yang punya pengalaman masa kerja sekian tahun berarti dia akan mendapat sekian persen gitu ya. Mau pinter, mau nggak pinter, mau perform, mau nggak perform, sing penting dapat sama. Ada. Gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya, aku ngapain produktif? Wong nggak produktif aja juga kenaikannya sama dengan sebelah. Teman-teman, ini gap ketiga. Ayo, kira-kira. Izin, ayo. Silakan ini supaya aktif, teman-teman. Silakan chat. Kira-kira ada di gap berapa? Ayo, ngaku. Silakan chat. Di tempatnya teman-teman lagi ada di gap berapa nih? Gap 1K, gap 2K, atau gap 3K? Ayo. Kira-kira teman-teman ini ada yang ngaku enggak? Saya kasih waktu semenit. Ayo. Ceng-ceng. Enggak Silakan ada Bapak semua. Ibu. Silakan Bapak Ibu mau kalau ada yang mau menyampaikan. Ini kesempatan untuk sharing, bukan lepas benar atau salah, tapi kita Iyalah, sharing yo. pada ahlinya. Yo. Materi mah bisa dibaca tuh. Yo. Kira-kira yuk teman-teman boleh chat. Kira-kira saya di level berapa nih? Level 1K, 2K, 3K. Semoga. Enggak ada jawaban. Artinya semuanya tidak ada, Cak. Kami enggak ada gap, Cak. 1, 2, 3. Enggak ada di tempat kami. Oh, alhamdulillah, yuk. Silakan teman-teman. Oh, ya. Ternyata tidak ada yang menyatakan ada gap-nya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman siap. Semoga tidak ada gap ya. Baik, kita lanjut aja. Oh, luar biasa ini. Ya. Oke, teman-teman. Sudah muncul gap ketiga ya. Nah, sekarang kalau kenapa saya menggunakan tools balance scorecard gitu ya. Di sini memang dia akan menjembatani gap antara strategik dan action. Ya, karena semuanya bisa terukur, kuantitatif, dan identifikasi masing-masing KPI pun juga harus jelas. Baik, teman-teman. Problemnya adalah prinsip yang utama yaitu leading change. Itu yang seringkali menjadi hambatan utama gitu ya. Hambatan utama. Saya pernah menjalankan itu di salah satu perusahaan gitu ya. Terus kemudian big boss-nya bilang, Pak Dwi, boleh nggak sekarang kita nggak kenceng-kenceng banget tuh? Kenapa Pak? Mereka masih belajar. Oh oke, siap. Oke, jadi untuk tahun pertama teman-teman nggak usah dapat target HR Pak ya. Teman-teman bisa target ke operasional saja. Loh Pak, nanti nggak berhasil loh. Kalau target HR-nya nggak digandengkan ke teman-teman, khawatirnya nanti kerjaan HR itu ya HR tok yang handle. Padahal kalau kita bicara kompetensi, bicara training, itu harus ada keterlibatan user loh Pak. Kan? Mereka harus dapat KPI juga. Nggak apa-apa Pak Dwi. Kita coba dulu ya. Teman-teman, jalan. Enggak. Ya, nggak jalan. Nah ini. Ya, jadi akhirnya apa? Ya udah, karena itu tidak jalan, karena apa? Ya komitmen manajemen sendiri. Ketika muncul, saya bilang pada saat akhir KPI, saya bilang ke all, Bapak Ibu, mohon maaf, KPI saya itu sekarang 61,5. Ya. KPI saya 61,5. Ada 3 KPI itu yang tidak bisa jalan. 1, masalah budget. Laporan budget itu selalu 2 bulan kemudian baru muncul. Gimana saya bisa ngontrol budget saya? Budget Januari, laporan budgetnya bulan Maret. Kita mau improve apa? Improve Januari padahal bulan Februari sudah, bulan Maret sedang jalan. Nggak mungkin bisa. 1, 2. Masalah jumlah karyawan kompeten. Sampai dengan sekarang, saya belum dapat masukan dari Bapak Ibu. Kompetensi di masing-masing unit kerja. Saya nggak bisa kalau saya menentukan kompetensinya. 2. Yang ketiga, penilaian. Ketika melakukan penilaian ya, khususnya penilaian perilaku, Bapak Ibu masih tidak berani tegas kepada anak buah, maka 3 itu jadi nggak jalan. Wajar. Dan saya gagal, karena tidak ada keterlibatan ini, dan ini tidak diukur di KPI-nya Bapak Ibu. Jadi tolong, ayo. Nah, ternyata diselamatkan oleh bos. Bos itu orang baik.
Pak Dwi, boleh saya ngomong? Oh, boleh Pak. Pak, yang salah saya. Saya mungkin yang kurang kontrol, kurang nge-push teman-teman. Aduh, mati aku. Udah, gitu aja saya. Udah. Kenapa? Ya mereka kan merasa terselamatkan terus sama Big Boss. Sehingga kalau kita ajak perubahan, alah nggak usah berubah lah. Nanti juga kalau ada gagal kan Big Boss yang ngaku salah. Repot Pak, Ibu. Ya. Nah ini yang mungkin perlu kita jadikan sebagai satu acuan, ya. Oke. Nah dari sini, gitu ya. Maka harus apa? Ini yang jadi kuncinya, leading change-nya. Artinya komitmen top management mau nggak, gitu ya, untuk bisa membawa organisasi ini maju. HRD punya program, bagus banget gitu ya. Tapi ternyata ketika top manajemen merasa, nggak usah, nggak penting, kita belum butuh, selesai. Ya, saya punya satu komunitas dan teman-teman belajar saya waktu itu kita habis acara workshop di mana di Ciater waktu itu. Nah, ketika kita workshop di Ciater, udah selesai, mereka pulang. Buatlah mereka kompetensi model. Wow, mereka buat kompetensi model level 1, 2, 3, 4. Clear dengan perilaku, contoh-contoh perilaku. Woi, bosnya bilang apa? Udah itu untuk kamu aja. Untuk organisasi nggak usah berubah. Selesai, udah. Selesai. Kenapa? Ya mereka nggak merasa butuh untuk perubahan. Tuh, teman-teman. Nah, leading change. Ya. Nah, harapannya setiap strategi itu disusun. Ya, ayo ini menggunakan top down dengan bottom up kontribusi. Nyusun strategik itu dari atas ke bawah. Dari level organisasi sampai ke individu. Nah, eksekusinya individu ke atas. Masih banyak rekan-rekan itu yang membuat KPI, menentukan KPI hanya sampai di level KPI departemen. Banyak. Saya beberapa diskusi dengan teman-teman, ya, atau ngawal memfasilitasi beberapa perusahaan. Bahkan perusahaan besar pun concern-nya adalah masih hanya KPI departemen. Terus saya bilang, itu operator si A, si B, gimana caranya menilai dia bagus dan tidak bagus? Nggak ada, ya, nggak ada. Yang penting kalau atasannya kalau KPI departemennya tercapai ya pasti mereka akan dapat sama gitu kan. Nah, jadi kalau saya malas dan teman saya nggak malas, gimana cara ngukurnya? Gimana cara membedakannya? Nggak ada, teman-teman. Tuh. Sehingga penting banget teman-teman nanti harus mulai menyusun yang namanya KPI di level individu atau pemangku jabatan. Oke ya, baik. Nah, jadi kalau kita bicara strategi adalah top down. Dari visi misinya organisasi dulu, apa yang diinginkan oleh BOD menjadi nomor 1. Saya bilang, menjadi salah satu perusahaan berskala nasional dan internasional di bidang bla bla bla. Saya ngomong, kalau kita nggak punya parameter, hari ini kita sudah capai visi kita belum? Capai. Kenapa? Menjadi salah satu perusahaan nasional dan internasional. Menjadi salah satu perusahaan nasional. Kemenkumham ada, PT kita ada, ya sudah tercapai, gitu ya. Nggak usah pakai parameter apapun, gitu. Nah, menjadi salah satu perusahaan internasional, produk kita dikirim ke luar negeri, dikirim, ya sudah selesai. Mau dikirimnya sedikit 1, 2, 3, 10 ton, 50 ton, selesai, tercapai. Jadi hati-hati teman-teman ketika meletakkan sebuah visi, maka pastikan parameter apa yang bisa kita capai di situ. Ya, saya juga sempat diskusi dengan salah satu rekan di coaching. Dia punya lembaga coaching Islami. Dia bilang menjadi salah satu perusahaan menjadi perusahaan coaching yang berbasis Islami nomor 1 di Indonesia. Oke, saya bilang sekarang ada berapa? Nggak ada, Cak. Ya cuman kita. Ya sudah. Nggak usah ngapa-ngapain selama tercantum di visi misi, tercantum di Kemenkumham, tercantum sebagai PT. Ya kita nomor 1, nggak ada yang lain. Nggak usah ngapa-ngapain juga kita jadi yang nomor 1. Teman-teman, ini yang mesti harus clear. Ya, jadi pastikan strategik punya destination statement atau parameter tujuannya. Nah, akhirnya ini ya. Jadi kalau nyusun visi misi ke bawah, kalau kita bicara mengenai strategic objektif gitu ya, ada financial perspective, customer perspective, nyusunnya dari atas ke bawah. Oke. Tapi nanti eksekusinya dari bawah ke atas. Ini di level KPI-nya sendiri atau bahkan di para pemangku jabatannya. Nah, yuk,
Nah, saya akan banyak yang skip ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, monggo ya, gitu ya. Tuh. Nah, teman-teman, ini. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai konsep performance management system, bicara strategik, yang notabene wajib melibatkan all manager, ya, maka itu tadi keuntungannya apa? Loh, para manajer tuh punya bahan-bahan gitu ya. Jadi kalau misalnya ngajak, para manajer, ayo buat kompetensi. Nah, masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengatakan itu tugasnya HR. Waduh, bubar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kemudian kita buat, kalau perusahaan masih membebankan nyusun KPI itu atau nyusun kompetensi itu hanya tugasnya HR, bubar. Kenapa? HR mah copy paste. Ya, dia kecuali untuk kompetensinya HR sendiri mah dia piawai kan gitu ya. Tapi kalau untuk kompetensi detail secara operation nggak semua HR mampu. Yang dikhawatirkan copy paste, gitu ya. Udah ngikutin holding aja, udah ngikutin holding aja, udah ngikutin teman sebelah, udah ngikutin pabrik sebelah, teman-teman. Maka yang akan terjadi seperti itu, tidak berbasis kepada strategik yang dibutuhkan oleh organisasi. Ya, memang akan butuh waktu lama, gitu ya. Terkendala dengan bisnis atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa mereka lakukan, itu akan terkendala. Dan fokusnya hanya operasional, tidak fokus kepada 5 tahun ke depan mau jadi apa. Ini salah satu saya contohkan perusahaan yang pernah saya tempatin ya, mohon maaf gitu ya. Bukan dia bukan dia yang paling baik, bukan ya. Tapi pengalaman saya tahun 90 itu mencanangkan nomor 1 di Indonesia. Tercapai. Pada saat tahun 2001 sampai tahun 2010, targetnya adalah nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, kebetulan waktu itu saya ada di sana. Tercapai. Oke. Tahun 2010-2020, sepertinya saya pernah dapat informasinya adalah tercapai sebagai nomor 1 di Asia. Teman-teman, ayo buat parameter. Dan kita akan programming, kalau 5 tahun ke depan ingin menjadi sesuatu, kira-kira 4 tahun ke depan harus seperti apa dulu. 3 tahun ke depan harus seperti apa dulu. 2 tahun ke depan seperti apa dulu. 1 tahun ke depan harus seperti apa. Parameter-parameter yang harus dicapai. Nah, HR peran pentingnya adalah mengajak ngobrol, memfasilitasi tentang teknik menyusun strategik ini, kemudian dia akan breakdown lagi sumber daya manusia yang bagaimanakah yang harus diciptakan di organisasi supaya mereka-mereka itu yang punya KPI, punya sasaran strategiknya, bahkan sampai dengan organisasinya sendiri, itu mampu mencapainya. PR-nya di situ. Bicara HR loh ya, bicara SDM, bicara people. People adalah pelaku proses, teman-teman. Ya, people adalah pelaku proses. Nah, nih. Jadi sengaja nih kalau bicara strategik saya akan perdalam ke teman-teman nggih. Karena apa? Ini sangat penting banget teman-teman karena ketika nanti teman-teman akan bicara mengenai strategik SR, jangan sampai strategik SR kita melempem. Melempem dalam arti buatnya bagus-bagus tapi ternyata organisasi sendiri nggak bisa melari cepat gitu kan. Itu yang jadi repot. Nah, otomatis yuk identifikasi company level strategi ya. Defining visi, misi, strategi, target, dan strategic inisiatif, bla bla bla, gitu ya. Nah, best practice-nya ada. Saya punya pembelajar sertifikasi waktu itu. Nah, ketika bicara dia harus nyusun kebijakan, otomatis kan harus punya visi misi. Dia ngajak ngobrol sama bosnya. Bos, kita mesti punya visi misi nih, bos. Buat apa? Gak penting. Loh, kok nggak penting, bos? Loh, kita itu 3 tahun sudah BEP. 3 tahun itu sudah break even point. 3 tahun ya. Nah, terus kemudian sekarang ini sampai dengan tahun ke-7 kita sudah ini siap bangun pabrik lagi gitu kan. Ya, gini bos. Bos, pingin ngalahin sebelah nggak? Pingin. Nah, yuk. Kalau mau pingin ngalahin sebelah, maka ayo kita buat nih company level strateginya. Mulai dari mana? Visi misinya jelas, strateginya ada, target dan strategi inisiatifnya nanti harus disusun. Nah, teman-teman, ketika si bos menangkap ada satu parameter yang harus dia capai sebagai komparasi keberhasilan, maka kita bisa lebih mikir strategik. Tapi kalau cuman, alah, pokoknya kita jadi perusahaan yang lebih baik aja. Pokoknya kita bisa menjadi pribadi atau manusia yang sakinah, mawaddah, warohmah, misalnya gitu ya. Tetapi terus parameternya apa?
Nah, kalau parameternya nggak muncul, maka kita nggak punya strategi apapun. Ya wis jalani wae. Ikhtiar sambil berdoa. Udah gitu aja paling. Selama sampai di akhir, alhamdulillah masih hidup. Sampai di akhir, alhamdulillah masih hidup. Kan juga cuma sekedar itu gitu loh. Kalau kita nggak punya parameter. Ini tak balikin lagi ya teman-teman ya. Bicara personal, bicara organisasi, itu nggak beda. Ya, pendekatannya aja. Kalau organisasi itu kan seolah-olah tubuh itu terdiri dari banyak manusia gitu kan. Tapi tubuh gitu ya. Tapi kalau kita kan sendiri. Teman-teman, paling itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada visi, misi, value. Saya skip ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita bicara visi, misi. What business we are in, ini tujuan. Layanan. Tujuannya apa? Membuat sebuah organisasi. Layanan transportasi darat yang fokus pada jasa penyewaan dan pengelolaan kendaraan serta pengemudi. Tujuan mendirikan perusahaan. Ya, visi. Menjadi perusahaan berkelas dunia. Visi. Cara untuk mencapai visi. Pertanyaan yang paling krusial. Bagaimana Anda tahu bahwa visi Anda telah tercapai? Apa yang Anda gunakan sebagai indikator? Pertanyaan saya, teman-teman nih, misalnya. 5 tahun lagi mau seperti apa sih untuk diri kita, profesional kita? Tuh. Ingin menjadi pengusaha aja. Oke, ingin menjadi pengusaha. Pengusaha yang bagaimana? Berapa omsetnya? Bidang apa? Ya, pokoknya pengusaha aja. Kalau misalnya pokoknya pengusaha, 5 tahun lagi saya buka toko cuanki di depan rumah juga sudah jadi pengusaha gitu kan. Tapi apakah pengusaha yang seperti itu yang ingin kita capai 5 tahun ke depan? Teman-teman, pastikan ada indikator yang jelas. Ya, pastikan ada indikator yang jelas. Nah, jadi contoh kalau organisasi adalah 1% return on invested capital, kurang dari 1% tingkat pengunduran diri, 80% capture rate of target project, 90% dan sebagainya, bla bla. Ini loh teman-teman, supaya menjadi parameter tahun 2023, saya sudah menjadi sosok yang saya inginkan. Saya ingin menjadi manusia paling kaya. Parameternya apa? Ada. Punya perusahaan yang omsetnya sekian triliun, punya hotel sekian banyak, punya lapangan terbang sekian punya pesawat terbang sekian banyak, punya helikopter sekian banyak, punya mobil. Silakan. Maka ketika itu muncul, maka buat diri kita itu sebagai parameter bahwa aku sudah menjadi orang kaya. Ayo, monggo, ini balikin ke manajemen keluarga. Silahkan, akan lebih bagus. Ya, buat ini sebagai bagian dari manajemen keluarga. Oke, yuk. Nah, teman-teman, maka prosesnya apa? Ini orang HR harus bisa. Kenapa? Karena ini yang nanti akan difasilitasi oleh HR kepada all manager, termasuk top manajemen. Ayo Bapak, Direktur, Bapak GM, apalagi kalau kita sudah statusnya sebagai Direktur GM ya, Direktur atau Direktur HR atau GM HR gitu ya. Nah, apalagi sudah seperti itu. Loh, Cak, emang manajer enggak seperti itu? Harus seperti itu juga. Ya, maka ada punya. Ayo, duduk bareng. Kita bicara mengenai analisa SWOT. Kita bicara TOS Matrix, kita bicara strategik. Untuk siapa? Organisasi ini. Nah, kalau misalnya big boss-nya, CEO-nya, owner-nya paham dengan manajemen, alhamdulillah. Tapi kalau belum paham, PR-nya HR yang harus berperan mengawal bagaimana menyusun sebuah strategic development blueprint untuk organisasi loh ya. Bukan cuma HR dulu, untuk organisasi. Nah, kalau ini sudah clear, ayo, ini tekniknya. SWOT. Strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Oke, terus nanti kita ketemu SOWO, STWT. Strength ketemu opportunity ngapain, weakness ketemu opportunity ngapain, strength ketemu threat ngapain, dan weakness ketemu threat ngapain. Gitu ya. Nah, baru itu disusunlah strategi-strategi apa yang kita pilih untuk tahun depan. Teman-teman, PR-nya HR sebagai business partner wajib paham ini. Ya. Wajib paham ini. Oke, ayo. Nah, ini ketika kita menjadi HR manager dan atau misalnya menjadi GM HR itu ya ini akan menjadi mainan, teman-teman. Ya, ini akan menjadi mainan. Cak, masalahnya adalah ini saya sering kali dengar, nggih. Tapi ya mohon maaf, semoga nggak ada di teman-teman, yang ada di yang lain aja. Ya, yang di yang lain. Masalahnya kami ini nggak pernah dilibatkan, Cak. Masalahnya kami ini kadang-kadang kalau kita malah dimarahin, Cak. Kalau misalnya nanya-nanya kayak gitu. Kami banyak banget teman-teman yang menjadi excuse kita. Pertanyaan saya adalah,
apa yang sudah kita pernah dalam tanda kutip jual kepada organisasi, sehingga organisasi percaya bahwa kita mampu untuk terlibat di dalam manajemen strategik. Tuh, ya, apa yang sudah pernah kita jual, gitu ya, yang sudah pernah kita jual terkait dengan bagaimana organisasi ini, gitu ya, saya SDHR, saya adalah pengawalnya HR, itu dipertimbangkan dan diperhatikan sebagai bagian dari yang harus terlibat aktif di dalam nyusun strategik. Ini PR-nya. Jadi saya salut dulu ada GNIK, gitu ya, sudah mulai terbangunnya GNIK itu saya salut, gitu ya. Artinya ada ruang buat teman-teman untuk improve, ya, ruang teman-teman untuk improve. Nah, monggo ini bisa kita lakukan, ya. Tuh. Saya welcome, ya, kalau misalnya teman-teman dari GNIK yang lain gitu untuk kita mau sharing, ayo silahkan, ya. Karena bicara apa? Bicara SKKNI ada 64 ya 61 unit kompetensi. Artinya ada 61 materi yang bisa kita bahas. Kalau satu hari kita selesaiin satu UK. Nah, itu kan. Nah, itu bisa tuh. Keliling satu Indonesia gitu dapat 2 kali jatah aja kalau seluruh provinsi melakukan GNIK gitu ya, atau mengawal metode atau teknik belajar di setiap unit kompetensi. Wah, mantap. Mantap, luar biasa, ya. Oke. Nah, ini teman-teman, PR-nya berikutnya. Oke. Nah, dari sini ayo kita pilih mana kira-kira strategi yang sesuai dengan yang kondisi dan situasi kita saat ini. Oke. Nah, teman-teman, nih dari ketika udah muncul pilihan-pilihan strategiknya tinggal dimasukkan financial, ya. Jadi kalau target organisasi apa? Loh, profit pasti. Jadi pastikan dong customer, bagaimana customer bisa loyal. Oke. Nah, supaya customer loyal, apa yang harus dilakukan di bisnis proses? Oke. Nah, supaya bisnis prosesnya oke, bagaimana kita mengemas para pelaku prosesnya? Learning and growth. Teman-teman, pastikan learning and growth berjalan dengan baik. Semoga berimpact terhadap internal bisnis proses. Selanjutnya, impact terhadap customer loyalty. Selanjutnya, impact terhadap profit. Nyusun strategik dari top down, kontribusinya dari bawah ke atas. Oke, di sini ada barrier gitu ya. Jadi banyak terjadi. Ini bukan di Indonesia ya, bukan di Indonesia. Tapi nggak tahu di Indonesia semoga lebih baik lah ya. Oke, jadi kalau di sana gitu ya, hanya 10% dari organisasi itu mampu mengeksekusi strategik mereka. Hanya 10%. Di sini ada vision barrier, hanya 5% yang paham dengan strategi, karena strategi nggak di breakdown sampai ke level bawah, ya, hanya yang tahu adalah top leaders-nya saja, atau minimal level departemen head, gitu ya. People barrier, jadi hanya orang-orang tertentu yang insentifnya terkait dengan strategi, yang lainnya enggak. Management barrier, 80% eksekutif teams hanya menghasilkan kurang dari 1 jam per bulan untuk diskusi strategi. Resource barrier, jadi 60% organisasi tidak link budget terhadap strategi. Jadi ayo, kalau perlu kita akan strategic focus organization HR. Hei teman-teman HR, para praktisi, yuk fokus dengan strategic focus organization. Ketika keberadaan saya di satu organisasi, targetnya apa? Bagaimana organisasi ini bisa lebih mampu, lebih baik. Teman-teman, jadi create strategik, implementasi strategik. Jangan lupa visualisasikan. Dengan cara apa? Ada ukuran-ukuran, ada parameter-parameter yang bisa kita jadikan sebagai salah satu, sebagai acuan gitu ya, bahwa kamu bagus loh ya. Jadi kalau teman-teman tahu misalnya ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sales misalnya gitu ya, ada atau yang manufaktur, di situ muncul, oh mesin ini produktivitasnya di mana, misalnya 80%, oh dia masih 60, masih merah, nanti 80 sudah mulai kuning, 90 hijau. Nah, visualisasikan strategik tersebut, ya, munculin. Kemudian kita mencari implementasi dari, jadi kalau untuk misalnya menuju bagus, menuju dari misalnya red menuju kuning, dari kuning menuju hijau, apa yang harus kita lakukan? Pakailah balance. Salah satunya balance scorecard ya. Salah satunya. Tapi hari ini saya nggak akan baca detail tentang BSC ya, teman-teman ya. Minimal teman-teman tahu insight-nya tentang balance scorecard. Ya, tahu tentang
balance scorecard adalah tools gitu ya. Biasanya ada kita pakai OKR boleh, pakai MBO Management by Objective boleh, pakai 4 Discipline of Execution boleh ya, teman-teman ya. Silakan. Silakan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara balance, metodenya adalah financial and non-financial, ada indikatornya. Ada mempertimbangkan past, current, future. Ada mempertimbangkan internal, eksternal. Ada menggunakan lead sama lag indikator. Oke ya. Nah, ini contoh profit dan sebagainya kita turun. Ini contoh KPI. Ya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Saya tidak membahas KPI secara spesifik atau performance management system secara spesifik. Enggak. Ya, tapi nanti teman-teman harus paham dulu kerangka berpikir strategik organisasi dulu nih. Ketika bicara kerangka berpikir strategik organisasi, maka ketika kita tarik ke ranah HR tahu, oh, rekrutmen, kenapa harus tepat waktu? Pemenuhan SDM tepat waktu diukur. Mengapa jumlah karyawan kompeten atau persentase karyawan kompeten harus diukur? Karena akan relate dengan strategik organisasi. Gitu ya. Nah, teman-teman, ada 4 perspektif ya, ada financial, customer, process, learning. Ini beberapa contoh saya skip, teman-teman. Ya, saya skip financial, customer, internal business process, learning and growth saya skip. Ya. Oke, ini tentang PSC sebagai informasi saja ke teman-teman supaya teman-teman punya pemahaman yang lebih dalam. Jadi kenapa akhirnya saya share sampai sekian banyak slide, ya. Oke. Ini kalau teman-teman mau buat langkah-langkah PSC, ini salah satu panduannya, tapi ketika nanti kita mau ngobrolin yang lebih detail, monggo, ya. Maka akan muncul yang namanya KPI. Ya, nanti apa sih? Bagaimana buat KPI? Smart, specific, measurable, agreeable, realistic, time bound atau timeline, ya. Dah. KPI yang oke, employee turnover rate. Oh, masuk sudah nggak apa-apa jadi KPI. Production productivity. Oke, cuman akan lebih spesifik. Kalau bisa kita lebih detailkan, lebih spesifikkan, itu akan lebih mudah atau lebih bagus lebih mudah untuk kita ukur. Lebih concern untuk lebih ke impact-nya itu akan lebih besar ketika cuma sekedar kalau KPI-nya terlalu umum. Oke ya teman-teman ya, ini contoh-contoh KPI ya, ini contoh-contoh KPI. Nah, ini contoh-contoh KPI, nanti boleh teman-teman jadikan sebagai acuan. Nah, oke. Woi, ngebut pokoknya saya. Sampai di modul agenda 1, agenda 2. Ada pertanyaan, monggo, ayo. Silakan. Barangkali ada pertanyaan nih. Supaya nanti kalau nggak kebablasan, kalau nunggu terakhir nanti malah kelupaan. Monggo teman-teman, saya tak minum dulu. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan, yuk. Berat ya hari ini ya, Sabtu-Sabtu yang dibawain masalah strategik ya masalahnya. Wes pokoknya kalau nanti ada yang bingung salahin Pak Ir pokoknya, bukan saya loh ya. Izin bertanya, Cak Dwi. Lanjut, silakan. Ya, salam kenal, Cak Dwi. Siap. Yang saya pertanyakan untuk terkait strategi manajemen ini, dari segi SR-nya ini apakah dia sebagai fasilitator saja atau memang dia ada peran lain yang memang di situ melibatkan SR secara utuh atau memang hanya di situ hanya sifatnya hanya menjembatani? Terima kasih. Oke. Lebih ke ini sih Mas Adi. SR sebagai fasilitator karena paham metodologinya. Ya, karena harus paham metodologinya. Metodologi bagaimana dari visi misi menyusun analisa SWOT, mau pakai force fit analysis boleh, mau pakai risk analysis boleh, 5-Porter boleh, silakan gitu ya. Nah, itu yang jadi dijadikan sebagai concern gitu ya. Nah, dia memfasilitasi. Kenapa? Kalau dia yang menyusun, khawatirnya karena kita punya keterbatasan di dalam pemahaman di proses gitu ya, maka jadi bisa kacau balau gitu ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi nanti kita sebagai fasilitator di situ. Itu Mas. Oke,
Lagi. Terima kasih Cadwi. Itu artinya Sami-sami. memang CSR memang harus punya kompetensi di bidang tersebut ya, untuk penyusunan Yes. tersebut. Siap. Ini, Untuk ya. materi ini apakah akan diberikan contoh template-templatenya atau seperti apa, Cadwi? Saya khawatir kalau template-nya cuman template kebijakan, tapi bukan template untuk di penyusunan strategiknya, ya. Nanti khawatirnya kalau dikasih template-nya saja tapi nggak dipahamkan repot, ya. Tapi kalau misalnya nanti Pak Emut, Pak Andes, Pak Ir mau ngajak ngobrol lagi, Cak, buka balance scorecard, ayo. Pokoknya wis, ayo. Siap, Cadwi. Terima kasih. Pak Dwi, ada yang bertanya Pak Dwi? Oh, Inji. Ini Pak dari Simon, Pak Nggih. Simon. Ya. Siap, Pak Simon. Kalau terkait Pak Dwi strategik baca lebih sendiri top atau saya down atau bottom up? bacakan? Pak Dwi baca ya. Siap, sudah. Jadi apakah terkait strategik lebih baik top down atau bottom up? Kemudian mekanisme monitoringnya baiknya menggunakan mekanisme seperti apa mendekati yang efektif dan menjaga kultur budaya juga baik. Terima kasih Pak Simon. Jadi idealnya strategik itu diambil dari atas ke bawah. Ada nggak sih perusahaan yang menggunakan pendekatan dari bawah ke atas? Ada. Dia tuh sangat percaya dengan, jadi kalau kita bicara situational leadership gitu ya, kalau ketika bicara di koridor di kuadran 3 gitu ya, di kuadran 3, maka orang itu atasan lebih mempercayakan timnya, maka biasanya timnya yang disuruh buat keputusan. Mungkin untuk beberapa perusahaan bisa cocok, tapi secara umum kalau yang saya tangkap secara umum itu top down, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai monitoringnya pastikan semuanya terukur. Masalah metodologi silahkan pakai apapun, boleh. Jadi gini prinsipnya, ada target selama 1 tahun, kita breakdown selama bulanan, nah, target di masing-masing bulan ini kita ukur, kira-kira mana target yang tercapai, mana yang tidak tercapai. Ketika tidak tercapai, kita obrolin. Kenapa tidak tercapai? Ada namanya corrective and preventive action. Nah, kalau teman-teman sudah pernah di ISO, ya, ini sudah sangat familiar gitu ya. Corrective and preventive action. Bicara CAPA, ayo kita monitor capanya sejauh mana tereksekusi atau belum tereksekusi. Itu terus sebagai bagian dari continuous improvement. Maka itu bagian dari kontrol. Gitu. Ya, wah, mantap ini. Oke, ya. Baik, teman-teman kita lanjut dulu ya. Pokoknya sudah 11.15 ini saya udah harus menjelaskan yang ini. Baik, kita masuk. Baru kita bicara strategik MSDM. Ini mah 5 menit kelar. Kita jalan. Tentang manajemen SDM. Oke, teman-teman. Nah, ini kerangka kerja HR management. Artinya ini adalah salah satu framework yang memang teman-teman harus pahami banget gitu. Jadi kalau kita bicara perencanaan bisnis, maka akan muncul itu yang nanti akan dijadikan sebagai acuan di dalam corporate SDM atau HR corporate gitu ya, untuk melakukan program mulai dari planning sampai dengan retaining, muter lagi, gitu ya. Nah, planning sekarang, Cak, nyusun kompetensi itu harusnya itu di developing, gitu ya, atau di maintaining, atau di planning, ya. Buat sistem kompetensinya, buat sistem performance management sistemnya. Loh, Cak, performance management system kan harusnya masuk ke maintaining, Kak, misalnya gitu ya, terkait dengan strategi remunerasi dan sebagainya. Oke, ketika bicara eksekusi, iya di sana. Tapi ketika bicara konsep awalnya sebagai bagian dari pilar kebijakan, ada di OD. Itu di planning. Ya. Bicara acquiring, bicara developing, maintaining, retaining. Artinya kesemuanya harus bisa sinergi dengan perencanaan strategi bisnis. Loh, Cak, gimana caranya ngukur bahwa strategi SDM-nya sudah bagus terkait dengan strategi bisnisnya? Ya, kita lihat strategi bisnisnya diukur dengan cara bagaimana. Ketika strategi bisnisnya masuk dalam koridor atau masuk kualifikasi merah, biru, hijau, dan sebagainya gitu ya, atau kuning gitu ya. Nah, silakan. Oh, berarti peran HR itu ya masih sebatas itu. Nggak ada namanya gini, teman-teman. Oh, perusahaan itu loh, bagus banget HR-nya, tapi perusahaannya drop. Nggak ada. Oh, perusahaan itu loh drop gara-gara produksinya, gara-gara QC. Nggak ada. Ketika orang luar bicara, maka
organisasi itu tidak bagus karena tidak bagus. Nggak ada yang namanya, oh kambing hitamnya si A, si B, si nggak ada. Artinya apa? Sinergi. Ya, sinergi. Gitu ya. Nah, teman-teman. Jadi, kalau kita misi HC, nah kalau teman-teman punya HC nih, atau human resource misalnya, terserah mau namanya apa gitu ya. Oke, kadang-kadang kita tuh kepingin, saya kepingin lebih keren, Cak. Saya kepingin human capital, Cak. Boleh. Ya, ada lagi sekarang tuh banyak banget ya istilah-istilah yang kira-kira bisa men-trigger HR itu bukan cuma sekedar ngurusin people, tapi juga ngurusin happiness manager, misalnya gitu ya. Itu juga ada. Oke, nah, misi 1, misi 2, misi 3, misi 4. Artinya, HR misalnya di awal, monggo silakan kalau cuma sekedar di misi 1. Cak, kita masih belum sampai misi 3, Cak. Kita masih misi 1 aja, boleh? Ya, boleh. Nah, Cak, kita mau sampai misi 4. Oh, mantap. Artinya apa? Ketika bicara misi 4, bicaranya apa? Bisnis. Ya, bisnis. Karena ketika bicara bisnis bagus, organisasi itu bagus, maka shareholder-nya bagus, dapatnya, maka karyawan juga dapat kontribusinya juga, dapat impact-nya juga, gitu ya. Nah, misi 4, teman-teman, produktivitas. Nah, loh, Cak, ini kan SWOT tadi sudah kita bahas. Itu SWOT di HR. SWOT di organisasi. Sekarang kita bicaranya SWOT di HR. Berani nggak HR buat SWOT di HR? Ayo, nih. Emang gitu ya, Cak ya? Oh, ya. SWOT-nya di HR. Ketika bicara SWOT, maka kita bicara SO. S ketemu O, strength ketemu opportunity. Langkah-langkah apa saja yang kira-kira kita bisa lakukan? Weakness ketemu opportunity. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan? Duh, teman-teman, nyusun strategik di sini, gitu ya. Oke, lanjut. Strength, weakness, dan STWT ya. Nah, kemudian kita muncul sesuai dengan SKKNI, sesuai dengan unit kompetensi. Maka harapannya ketika teman-teman sertifikasi manajer SDM ataupun GM SDM, maka di dalam SKKNI dimunculin hal-hal apa saja yang harus masuk ke dalam strategi MSDM. Hal-hal apa saja yang harus masuk ke dalam strategi MSDM. Nggak cuma sekedar training, nggak cuma sekedar rekrutmen atau pengadaan orang, nggak cuma sekedar ngitung karyawan, resign, gitu ya. Bukan itu, tapi banyak. Ya. Nah ini, sehingga masuklah sekarang kita buat. Teman-teman, ini salah satu kunci saya ketika ngobrolin, dan kemudian saya waktu itu sempat ada salah satu rekan gitu ya, dia itu sempat ngobrol sama saya, Cak, punya blueprint-nya HR, program kerja yang harus saya buat. Saya lagi ada PR 100 hari. Oh siap, saya kasih. Dah, silahkan buat 100 hari. Ya, ini makalah bukan 100 hari. Program HR 5 tahun, teman-teman bisa pakai. Ya, program HR 5 tahun di sini. Bicara konsolidasi, bicara pembenahan, bicara integrasi. Mau bicara apa? Corporate culture, organization development, gitu ya. Itu apa lagi? Manpower planning, recruitment and selection, apalagi remunerasi, performance management, karir, training, productivity and quality, boleh, silahkan. Ini bisa dipakai. PR-nya ketika kita membuat HR blueprint adalah 5 tahun lagi HR harus seperti apa? Teman-teman, 5 tahun lagi HR harus seperti apa? Loh, Cak, visi misinya organisasi 10 tahun. Oh ya sudah, buat HR 10 tahun lagi harus seperti apa? Supaya apa? Mensupport visi dan misinya organisasi. Teman-teman, maka ini adalah HR blueprint. Manajemen strategik HR ada di sini, gitu. Ya. Nah, dari sini apa, Cak, langkah kita, Cak? Pertama, lakukan konsolidasi. Ya, lakukan konsolidasi. Lakukan survei, lakukan identifikasi internal di dalam organisasi. Kira-kira sekarang ini bisnis proses kita sudah benar nggak sih? Perasaan bisnis proses kita review itu 10 tahun yang lalu. Teman-teman, 10 tahun yang lalu. Terus kita sudah mengalami banyak fase, termasuk ada pandemi. Emang nggak yakin tuh kalau bisnis proses berubah? Nah, nggak pernah, Cak, dibahas, Cak. Oke, yuk sekarang identifikasi. Gitu ya. Terus, kalau kita bicara mengenai
karir misalnya. Sekarang ini jalur karir bagaimana? Silakan. Harapannya 5 tahun berikutnya, maka kondisi di pembudayaan terwujud. Kondisi di pembudayaan itu terwujud. Konsolidasi, ketika kita konsolidasi boleh melakukan audit, boleh melakukan survei, boleh melakukan wawancara, boleh melakukan banyak identifikasi, silahkan. Menggunakan pihak ketiga, silahkan gitu ya. Maka lakukan konsolidasi. Ketika dikonsolidasi, muncul, oh ternyata untuk menuju 5 tahun lagi, hal-hal yang harus kita perbaiki adalah ini gitu ya. Nah, buatin program kerja, mulai pembenahan, mulai dari yang basic. Pembenahan dilakukan, ya. Pembenahan sudah dilakukan. Mari kita integrasikan. Proses terus continuous improvement. Ketika kita, oh ini dilakukan, ternyata kok belum membahagiakan ya. Oh misalnya, loh ternyata kok ini belum bagus ya. Oh ternyata kok ini. Ayo review ulang. Bila bisa jadi, Cak, bisa jadi nggak sih ranah integrasi turun ke pembenahan? Bisa jadi. Cak, bisa jadi nggak integrasi turun ke konsolidasi? Bisa jadi. Kalau ada dokumen kita yang kurang memenuhi. Atau pada saat di awal ternyata belum terdeteknya setelah 2-3 tahun lagi. Bisa. Ya, bisa. Jadi 5 tahapan ini bisa secara berurutan, tapi juga bisa bolak-balik gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Ya karena organisasi memiliki kedewasaan yang berbeda-beda, apalagi di Indonesia. Kita bicara perusahaan multinasional, kita bicara perusahaan nasional, kita bicara perusahaan PMDN, kita bicara perusahaan keluarga, kita bicara, oh banyak banget. Ya, banyak banget teman-teman. Nah ini, jadi ini dilakukan. Jadi kalau kita bicara HR kerjanya apa? Ya udah cuma rekrutmen, Cak, seleksi, Cak. Terus kalau kita misalnya ada training, ya udah kita dipanggil, Cak. Terus kalau misalnya pada saat PHK, pada saat SP, oh kita dipanggil, Cak. Tapi kalau bahas diskusi, bahas organisasi, enggak, Cak. Oke. Tapi itu tadi teman-teman. PR nih sebagai HR. Ayo, ya. Ketika kita bicara strategik, maka harus mampu menghasilkan HR 5 tahun ke depan mau jadi apa? Nah itu challenge saya sekarang ke teman-teman. HR 5 tahun ke depan mau jadi apa HR-nya? Itu yang dijadikan bargaining pada ini ya. Nah ini salah satu contoh people roadmap gitu ya teman-teman ya. Detailnya ada banyak nanti kalau misalnya kita ada khusus kita buat masalah bicara mengenai people roadmap, ayo gitu ya. Nah itu ada sesi yang mungkin harus butuh waktu rada lama. Nah, di sini karena dalam people roadmap untuk mendapatkan tahap 1, ini sampai dengan tahap 3. HR 3 tahun ke depan adalah menjadikan talenta, percaya diri, dan mampu bersaing di kancah global. 3 tahun. Oh, jadi kalau 3 tahun itu, maka tahun kedua apa? Memperkuat kapabilitas SDM. Ya udah, kalau itu tahun kedua, kalau tahun ketiga apa? Membangun kapabilitas organisasi untuk peningkatan kemampuan SDM yang berkesinambungan. Nah, kapabilitas organisasi itu apa? Teman-teman, bicaranya dari mana? Bisnis proses diidentifikasi ulang, masuk ke menyusun desain organisasi, itu unit kompetensi yang banyak dipakai untuk GM SDM tuh ya. Ya. Itu. Terus kemudian dari sana muncullah yang namanya job analysis. Analisa jabatan dilakukan, muncullah job desk atau uraian jabatan. Dari uraian jabatan muncul, akan jadi yang namanya job evaluation. Gitu ya. Nah, stop di job desk. Di job desk akan berkembang lagi, pecah lagi. Bicara mengenai manpower planning, bicara mengenai kompetensi, bicara mengenai kebutuhan pelatihan, bicara mengenai karir. Job desk-nya harus benar. Ketika job desk-nya ini benar, maka program-program HR yang lain juga akan lebih tepat. Kalau belum, kaji ulang dari mana? Bisnis proses, teman-teman. Nah, tuh, tak kasih contoh sebelum ada pertanyaan, G. Saya kasih contoh dulu terkait dengan nanti saya share. Sorry. Saya kasih contoh. Sorry, ternyata kayaknya tadi belum saya buka. Nah, ini dia. Nanti saya share ini ya, teman-teman ya. Nanti. Oke. Ini salah satu contoh, salah satu referensi untuk membuat portofolio dokumen. Kok ini?
Bentar. New share. Nah, teman-teman, ini yang nanti dibuat oleh teman-teman. Silahkan. Ini kalau kita bicara menyusun kebijakan MSDM. Nah, ini yang harus di-create nih ceritanya. Ini bisa jadikan materi portofolio juga. Silakan ya. Nah, misalnya apa? Kebijakan pengelolaan SDM bagi Dewan Direksi dan karyawan, sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem pengelolaan bla bla bla, visi dan misi, misinya apa, misi bidang SDM-nya apa, gitu ya. Nah, kemudian kajian internal eksternal, kajian internalnya apa, kajian eksternalnya apa, ya, strength weakness, opportunity threat-nya. Terus baru kita muncul strategi utamanya mau bagaimana. Nah, baru kita bicara kerangka program pengelolaan mulai dari konsolidasi sampai pembudayaan. Dan ini kita cantumkan. Pembudayaan, apa saja yang kita lakukan? Survei motivasi budaya kerja, pemenahan, menetapkan nilai-nilai budaya, komitmen untuk manajemen dan sebagainya ya. Ini hanya mewakili saja ya, bukan cuman ya, Cak, emang di dalam konteks konsolidasi cuma 2 langkah itu. Enggak, banyak gitu ya. Cuman ini sebagai salah satu contoh aja dan teman-teman akan memperkaya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman situ. Nah, ini yang nanti akan saya share ke teman-teman sebagai dokumen. Mohon maaf ini kalau saya kejar-kejaran ya teman-teman ya, karena ya itu tadi banyak hal yang harusnya bisa kita gali dan memang waktu 2 jam itu akan sangat singkat. Nah, monggo kita buka pertanyaan, silakan Pak. Mahmud, monggo silakan teman-teman. Silakan yang mau bertanya, tapi sebelum bertanya saya sampaikan kepada seluruh peserta. Untuk mendapatkan sertifikat HR Training, silahkan mengisi link daftar hadir yang sudah diinformasikan oleh panitia di chatbox. Silahkan nanti sertifikat akan dikirim. Oke, silahkan untuk selanjutnya Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, sangat menarik sekali. Seharusnya perlu beberapa hari atau enggak cukup 2 jam nih Pak ini. Membuat penasaran ya Pak Dwi. Kita buka ke puncak ya, kita workshop ya. Iya, mau membuat penasaran Pak Dwi, sangat menarik, tapi waktunya cuma 2 jam sehingga ya monggo. Harus lebih dijabarkan lagi. Silahkan Bapak Ibu, para peserta yang ingin bertanya. Monggo silakan kalau ada yang mau concern. Di chat ada itu Pak Imut. Silakan Bapak. Ya? Silakan. Siapa Pak? Yang di kolom chat ada Pak Imut. Oh, siap. Siap, sebentar. Kolom saya share dulu ini. Oke, di kolom chat. Yes. Bu Asih. Kalau perusahaan sudah punya visi dan misi, bagaimana menginternalisasi ke tim lebih efektif? Yes, good. Terima kasih, Bu Asih. Bagaimana perusahaan sudah bisa... Satu dulu nih pertanyaan, Bu, sebenarnya, Bu. Ini supaya kita menyamakan dulu nih persepsi. Kita nggak akan bisa melakukan internalisasi ke tim sebenarnya karena kita masih belum tahu apa yang ingin dicapai di visi tersebut, gitu ya. Tuh, itu yang masih belum dapat gitu ya. Jadi pastikan top leaders itu top leader dalam arti mungkin owner, CEO atau siapapun itu ya yang memang berperan mengambil kebijakan utama. Apa parameternya kalau kita ingin mencapai visi yang kita maksud? Nah, gitu ya. Jangan sampai itu hanya sekedar sesuatu yang sifatnya blur ya, sesuatu yang sifatnya abstrak gitu ya. Dan pokoknya oh, masa kamu nggak ngerti gitu ya? Oh, kita harus menjadi yang lebih baik, Pak. Yang lebih baik yang bagaimana, Pak? Alah kamu itu, masa kamu nggak ngerti gitu? Yes, lebih baik. Iya, Pak. Yang lebih baik yang bagaimana? Oh, pokoknya yang lebih baik, teman-teman. Lebih baiknya saya, lebih baiknya teman-teman, lebih baiknya top manajemen itu beda-beda gitu ya. Jika kita ngomong yang lebih baik, oke, ya udah Pak, siap. Saya lebih baik daripada saya dimarahin gitu ya. Yang penting menjadi orang yang sok tahu. Siap Pak, saya lebih. Teman-teman, ujung-ujungnya apa? Yang satu speednya 10 sudah lebih baik, yang satu speed 20 boleh, yang satu speed kebuantaran 80-100 silahkan gitu ya.
Tapi akhirnya, loh, temanku di mana? Loh, temanku. Akhirnya semuanya bingung. Maka pastikan dulu parameter jeda parameternya, gitu ya, jeda parameternya. Ketika bicara 5 tahun ke depan, mau jadi apa? Itu pastikan dulu. Baru setelah itu kita akan duduk bareng, kita ngobrol. Jadi apa yang mau kita lakukan 5 tahun lagi kalau ingin menjadi sesuatu yang seperti itu? Nah, itu dulu nih, Bu AC. Jadi yang paling utama pastikan itu. Nah, setelah itu baru kita ngobrolin banyak hal, gitu ya. Oke, kita bicara performance management system. Ya udah, kita ukur parameternya. Maka sampai ada nanti dalam satu unit kompetensi itu namanya cascading KPI. Gitu ya. Ada namanya cascading KPI. KPI-nya organisasi, turun ke level divisi, turun level departemen, turun level supervisor, turun sampai ke pemangku jabatan individu. Misalnya gitu ya, mau staff, mau operator, mau teknisi, mau admin, siapapun. Itu sampai ke bawah. Supaya apa? Nah, ini caranya. Bagaimana kalau kita bicara performance management system, ketika para individu mencapai kinerjanya, naik ke atas, maka level supervisor akan terbantu, naik ke atas lagi, maka departemen juga akan tersupport, sampai dengan di divisi tersupport, dan organisasi juga akan tercapai di organisasinya. Jadi, pastikan dulu parameternya yang bagus ya, tidak kualitatif. Tuh, itu yang paling penting. Oke, monggo yang lain. Semoga sudah membantu. Sudah terjawab dari pertanyaan Bu Asih. Mungkin ada lagi. Ada nih Pak, dari Pak Adi. Oke, contoh konkret dari proses, tahapan, dan sebagainya. Saya coba cari sebentar Pak Adi, sabar ya. Kok rasanya Pak Adi sangat interest dengan gitu ya. Oke, saya bicara cascading. Ya, saya akan bicara cascading dulu. Jadi supaya clear, oke, BSC, KPI. Oke, sorry. Jadi ini yang sudah pernah saya buat di mana ya, sebentar. Oke, BSC, KPI. Atau bicara cascading, Deng. Saya carikan materi unit kompetensi yang lain. Ada cara teknik cascading. Materi cascading KPI. Karena kaitannya kalau kita bicara strategi organisasi, wujudnya adalah di cascading KPI. Itu yang paling utama. Indikator kinerja. Oke. Merumus indikator kinerja. Ini mah harus di-book. Area. Harus di-book nih buat schedule berikutnya, Cak. Siap pokoknya. Nah, ini teman-teman saya coba di sini ya. Coba saya share dulu. Nih. Sharing. Nah, teman-teman ini kita coba ya. Kalau kita bicara, nah, ketika kita bicara organisasi gitu ya, maka kita bicara nih. Nah, kita buat KPI-nya organisasi dulu nih, ya, KPI organisasi. Ini ada strategic map. Ya. Ada strategic map. Ketika muncul SWOT, ada strategic map, dari strategic map akan muncul. Nah, dari sini ya, ada struktur organisasi, kemudian di sini ada uraian jabatan, semuanya kita kumpulin, kita jadikan. Nah, ayo kita bicara nih. Ada namanya KPI yang di cascading. Ya, cascading. Jadi caranya nanti kita akan bicara KPI cascading. Kalau di organisasi ada namanya fully cascaded, partially cascaded, sama contributing. Sampai, nah ini contoh yang sudah di HC. Ya, jadi kalau di HR sendiri, misalnya gitu ya, talent management, itu turun ke siapa? Oh, turun ke people development, turun ke HR officer, terus kemudian nanti ada apa lagi mendevelop institut atau apa lagi itu makan turun di sini. Cascaded, not cascaded, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, nanti akan muncul KPI-KPI mereka sampai ke level bawah. Ya, sampai ke level bawah. Di sini ada scorecard-nya untuk masing-masing individu.
Memang butuh ini memang apa? Nanti praktek yang rada lama nih, Pak Adik. Nanti biar boleh dijadwalin nanti silahkan gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bicara KPI, bisa kasih contoh KPI, ini contoh. Ini KPI HR, saya share baru. Nah, ini KPI HR ya, yang sudah diturunkan dari top manajemen ya, yang dari organisasi ya. Akhirnya muncul ini KPI-nya apa saja. Nah, dari sini akan muncul KPI, ini turun ke supervisor, partially cascaded, turun ke yang lain, contributing, fully cascaded yang hitam gitu ya. Nah, ini di cascading, kemudian jadilah KPI-nya tim. Nah, ini supaya teman-teman punya gambaran metodologi sampai dengan pemangku, sampai dengan pemegang jabatan individu. Ya. Oke, nah, saya new share, nah, nih supervisor PGA, KPI-nya jadi apa, staf personalia jadi apa, staf rekrutmen jadi apa. Ini akhirnya dari sini kita akan monitor tiap bulan. Kita rata-rata nih masing-masing hasil nih setiap bulan nih. Kira-kira rata-rata KPI-nya tim dikomparasi dengan KPI-nya HR manager sepadan enggak? Jangan sampai KPI-nya tim bagus secara rata-rata, KPI-nya HR manajernya jeblok, atau KPI HR manajernya bagus, KPI timnya jeblok. Nah, itu selalu ada satu concern di situ, teman-teman. Balik lagi, ini salah satu performance management, salah satu konsep di performance management system, memastikan kebijakan SDM itu yang tadi kita buat. Kita udah buat rekrutmen, kita udah buat training, kita buat kompetensi, kita buat macam-macam gitu ya, tapi tidak diterjemahkan ke dalam item yang bisa diukur. Karena tujuannya apa? Ketika kita bicara tadi kebijakan pengelolaan SDM, ya, kebijakan pengelolaan SDM, maka ayo apa yang kita tulis tadi itu jadikan parameter yang nanti harus diukur oleh semua orang, ya, bukan cuma orang HR, tapi oleh semua orang, sehingga kita tahu, walah HR punya kontribusi loh terhadap kebijakan manajemen strategik. Nah, itu salah satu contohnya. Siap, tuh Mas Adi. Siap, terima kasih. Sama-sama. Ya. Iya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada yang mau sharing boleh loh Pak Imut? Ya, silakan. Atau yang mau Silakan sharing. Pak Irwansyah, monggo kalau mau nambahkan Pak Irwansyah. Ya. Ini Kak. Pemainnya bukan saya hari ini. Boleh deh sebentar ya, kalau memang tadi itu buat pertanyaan teman-teman dan biar ada gambaran juga buat teman-teman semua. Saya bisa share juga Pak Imut? Ya silakan Pak. Oke Silakan. ya, sebentar, saya coba. Ini melengkapi yang tadi disampaikan oleh Cak Dwi gitu ya. Sorry, saya paling depan dulu deh sebelum ke sini. Ini contoh saja teman-teman semua gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat yang namanya apa namanya? Ini strategic organisasi. Yes. Ya, jadi udah benar di strategic organisasi ini BOD yang bikin, kemudian Yes. diturunkan ke departemen-departemen. Nanti yang contreng-contreng itu berarti yang terlibat untuk proses pencapaiannya, ya. Dan nanti dari sinilah kemudian akan diturunkan ke yang tadi dibilang sama Cak Dwi, ya, cascade segala macam, Yes. ya. Jadi sorry ya, jadi otomatis kan seperti ini kalau kita bicara strateginya gitu ya. Corporate business dan strategi departemen. Kalau Yes. strategi departemen bisa mencapainya itu berarti ya corporate business kita juga akan tercapai kan seperti itu. Nah, yang penting itu analisanya tentu saja sumbernya dari mana macam-macam gitu kan, strategi korporat, analisa lingkungan dan segala macam tadi yang sudah disampaikan untuk kita membuat strategi departemennya ya. Nah, ini yang penting tadi dikatakan, saya menggunakan KPI memang juga kebetulan. Jadi seperti tadi disampaikan, strategi objektif itu ininya 4 tadi ya, finance, pelanggan, proses bisnis, dan pengembangan SDM atau learning and growth gitu ya. Jadi disinilah teman-teman kita memang bagaimana ya seorang HR sendiri harus bisa, kita harus tadi seperti disampaikan, kita fasilitator tapi kita yang paham proses gitu ya. Nah itu tadi makanya kita ngobrol-ngobrol tapi sebenarnya ngajak bener gitu loh. Gitu.
teman-teman ya. Jadi, nah bagaimana seperti HR sendiri saya bilang. Jadi, Bapak-Bapak kebetulan saya juga di BOD gitu ya. Jadi memang saya bilang, kalau HR apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu bisnis? Saya bilang gini aja, Pak, izinkan saya menjalankan apa yang menjadi fungsinya HR. Gitu kan? Izinkan saya, semua fungsi HR itu kalau disetujuin untuk dijalankan secara benar, maka ya strategi bisnis itu juga akan bisa tercapai menjadi riset. Gitu ya. Artinya memang tugas kita banyak ini. Ya kan, Cak ya? Ini nih baru sedikit ini yang kita omongin gitu ya, banyak banget yang kita harus kita omongin. Tadi seperti dibilang, waduh, kompetensi unitnya saya ngambil sertifikasi HR itu masih yang 31 unit kompetensi. Oke. Kalau sekarang mah 15, masih mending gitu ya. Kira-kira begitu tambahannya, barangkali nanti kalau saya nanti honornya bagi 2 nanti repot kita ya. Terima kasih Pak Evansa, terima kasih. Pak Dwi, monggo Matur nuwun, Pak. dilanjutkan Pak Dwi. Menguatkan Tapi. materi hari ini. Oke. Ya, silakan lanjut Pak Dwi, Cak Dwi. Teman-teman, ya secara materi sih sebenarnya kita sudah tuntasin ya, karena memang saya sengaja untuk mempercepat gitu, karena memang karena memang waktu dan berharap banget teman-teman kita bisa banyak sharing sih sebenarnya, banyak diskusi. Saya berusaha buat ruang diskusinya semakin lebar gitu ya, karena memang ini yang menjadi concern. Atau mungkin saya bertanya nih kepada rekan-rekan nih, teman-teman, saya bertanya kepada rekan-rekan, apa menurut teman-teman kendala terbesar yang teman-teman hadapi ketika ingin menjadi seorang bisnis partner yang harus mengelola strategi kita yang SDM itu punya kontribusi related dengan strateginya organisasi. Monggo ayo, kalau ada yang mau sharing silakan. Ayo. Ini bagus ya. Luar biasa, ayo. Apa kendalanya? Mungkin hari ini kita bisa diskusi sekalian gitu. Yang punya pendapat, ini bukan masalah benar atau salah. Justru kita sharing untuk tukar pengalaman tuh ini. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, menjawab pertanyaan dari narasumber tadi. Monggo. Baik, Cak Dwi. Jadi menjawab pertanyaan tersebut memang itu sebenarnya pertanyaan yang sering kali muncul kepada kami tim SR. Jadi yang ditanyakan lalu take and give-nya apa setelah ini dibuat, lalu nanti ibaratnya apa yang akan menjadi efek dari perusahaan tersebut, tentunya yang positif. Kadang seperti itu, Cak, yang dipertanyakan dari pihak BOD. Terima kasih. Izin Pak Sadi. Di tempatnya Mas Hadi sudah ada KPI yang sudah sangat kuantitatif seperti yang saya jelaskan ataupun yang dijelaskan oleh Pak Ir? Kebetulan KPI-nya sudah ada dan kami kebetulan saat ini di perusahaan distributor kondisinya distributor, jadi KPI itu memang diatur atau dibentuk oleh pihak prinsipal, lalu kita adopsi karena memang KPI tersebutlah yang akan menghasilkan uang. Contoh KPI-nya adalah kami di perusahaan distributor itu effective call atau kunjungan itu dalam satu hari minimal berapa. Kemudian ada juga pengiriman itu maksimal misalkan 2 kali 24 jam. Kemudian pemenuhan MPP itu memang harus terpenuhi dan juga kehadiran. Kurang lebih seperti itu. Itu bagian dari cascading atau pada saat itu buatnya langsung hanya dari job desk? Itu sih lebih ke cascading sih. Karena memang Oke, artinya kalau itu cascading maka korelasi dari masing-masing KPI terhadap yang lain itu akan terbangun gitu, nggih. Sebenarnya kalau tadi Mas Adi sudah membangun yang seperti itu ketika mendapatkan pertanyaan atau concern dari top management misalnya, apa yang harus jadikan parameter, bagaimana impact dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita membuat cascading itu sudah menjawab sebenarnya, Mas. Jadi apa yang dilakukan oleh HR itu akan punya kontribusi terhadap kinerja orang lain, gitu ya, kinerja departemen lain, bahkan termasuk kinerja organisasi. Harusnya itu terjawab. Kalau cascading sudah dibuat rigid, gitu ya, rigid itu dalam arti sangat mewakili semua departemen, karena ada namanya di situ service level agreement. Kalau kita mengacu kepada KPI atau kita mengacu di balance scorecard, ada namanya service level agreement.
Di dalam service level agreement itu sebenarnya ada kontribusi gitu ya. Contoh, ketika kita ngukur prosentase pemenuhan SDM tepat waktu, misalnya gitu. Nah, bicara prosentase pemenuhan SDM tepat waktu, maka mau nggak mau kita bicara mengenai bagaimana peran HR terhadap organisasi, gitu ya. Peran HR terhadap organisasi. Karena kalau kita bicara di sini salah satu contoh ya, saya buat di kalkulator. Saya coba buka ada satu kalkulator gitu ya. Kalkulator tentang turnover, sorry, turnover. Oh, sorry, ini kalkulator. Nah, jadi ini salah satu contoh kalau kita ngukur gitu ya. Tentang turnover rate, employee productivity, employee retention. Oke. Karena kalau teman-teman kalau kita kalkulator ada ya turnover. Sharing Cak Tuwi. Sebentar ini turnover. Ah, ini contoh turnover kalkulator. Oke ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau ke ranah human capital misalnya yang notabene semuanya akan dikompensasikan dengan nilai uang dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh nih. Apa sih peran HR terhadap kebijakan organisasi dan lain sebagainya? Kita nggak pernah ngukur gitu ya. Kita nggak pernah ngukur tentang berapa besar sih turnover rate kalkulator kita. Teman-teman, yang sering kita ukur adalah persentase turnover. Sini ya. Ini persentase turnover. Itu yang sering kali kita ukur, gitu ya. Nah, padahal kalau kita bicara mengenai pada saat turnover kita tinggi, pada saat kita harus mencari orang, satu, pada saat orang itu tidak terpenuhi secara full, maka produktivitas turun. Tuh. Terus kemudian, ketika orang baru masuk, dia belum tune in 100%, produktivitas turun. Ketika si orang-orang yang di sekitar dia ikut fokus terlibat di dalam proses pengembangan untuk karyawan baru, ada produktivitas yang diturunkan atau ada pengalian dari pekerjaan dia yang dialihkan ke satu yang lain gitu ya. Nah, teman-teman, itu biaya. Dan kita nggak pernah ngukur gitu ya. Kita nggak pernah ngukur. Nah, silakan kita buat nih. Jadi kalau ada ngukur turnover rate kalkulator, kemudian persentase berapa? Bulan pertama Januari 2,25, 194 dan sebagainya, rata-rata 2,02. Biayanya berapa? Kalau posisi itu gampang banget kita penuhin gitu ya, gampang banget kita penuhin. Ya udah kita pakai 25% lah, nggak banyak-banyak lah biayanya gitu. Tapi kalau ketemu engineer, ketemu desainer, itu kan cukup lama gitu kan. Nah, ketika dia lama, maka mau nggak mau biayanya kan lebih tinggi. Anggaplah kita sepakati 50%, maka ini menjadi biaya. Nah, ayo semuanya coba kita bahasakan dengan duit. Ayo kita bahasakan dengan uang. Kalau memang kita bisa ngukur, nggih. Jadi salah satu contoh ketika bicara di training misalnya, di unit kompetensi tentang training itu, di dalam SKKNI-nya, saya nggak tahu itu UK-nya ya, kalau nggak salah 31, 32 deh. Nah, di unit kompetensi itu, ada muncul return on training investment. ROTI itu sudah diminta loh di dalam SKKNI, di dalam unit kompetensi. ROTI, return on training investment. Tuh. Tapi kan kita masih belum ngeh. Bagaimana caranya ROTI itu bisa kita terapkan di dalam organisasi. Itu salah satu contoh ketika kita nanti ngobrol dengan leader atau dengan top management. Ini loh Pak, kontribusinya, pelatihan kita gitu ya. Jadi bukan biaya, tapi justru yang kita dapatkan dari investasi dan kita mendapatkan ini sekian bulan berikutnya. Teman-teman, itu yang akan kita hadirkan ke sana. Memang pelan-pelan Mas Adi, nggak bisa teman-teman, nggak bisa langsung. Tapi mulai tolong ditunjukkan. Apapun yang bisa menjadikan impact terhadap organisasi, tolong diangkakan. Tolong diangkakan. Contoh, kebiasaan positif misalnya, matiin lampu atau hemat listrik, silakan diukur. Pada saat kita belum program penghematan, berapa rupiah yang kita keluarkan. Pada saat sudah, berapa rupiah yang bisa yang sudah kita keluarkan. Ada enggak korelasinya dan sebagainya. Itu bagian dari program HR. Teman-teman, ini salah satu metode untuk kita bisa membuat organisasi itu melihat kita gitu ya, bahwa HR itu punya peran loh dalam produktivitas. Nah, ini yang mesti harus diukur, Bapak Ibu. Ya.
Ya, banyak. Pokoknya kalau ngobrol dengan saya itu kata orang-orang, kata teman saya, kata Mas Wahyitno, kata teman-teman saya itu nggak pernah pinter katanya. Selalu ada PR ya kalau ngobrol sama Cak Dwi. Bukan gitu Pak Cak Dwi. Ya. Jadi Ya, terima kasih, Cak. kata orang bijak, semakin kita mempelajari sesuatu, semakin sadar akan kekurangan kita Amin, terhadap amin, sesuatu Ge. itu. Insya Allah itu, Pak. Insya Allah itu. Terus setuju, Pak. Oke. Karena waktu juga nih Pak yang membatasin, rasanya ini sangat menarik sekali nih materinya. Kayaknya kembali lagi Pak Irwan, kayaknya nggak cukup Pak kalau cuma 2 jam Pak. Nanti Rasanya boleh dilanjut sama Genika yang lain, Pak, biar apa proses belajar kita meskipun berbasis per daerah gitu ya, tetapi kan imbasnya adalah nasional gitu kan, dan ini Iya. juga teman-teman bukan cuma dari GNIK Bogor saja gitu ya, tapi dari yang lain-lain, nah monggo lah gitu ya. Ada teman saya yang dari Papua gitu ya, ini luar biasa, saya lama udah nggak ketemu sama beliau ini ceritanya itu ya. Nah, Pak, monggo Diki ayo ya, Pak? kita. Diki ya, Siap. Diki Papua, Diki Enggak, Papua Pas ya. Diki. Oh, ada namanya Diki Papua tadi ya. Ada gitu. Pak Dwi, ini Ji? pesertanya ini ada dari bahkan ini sekarang ini ada yang dari Kalimantan, Iya. ya, ada dari Gontang, dari Ayo. Balikpapan, ya. Jadi GNIK itu bukan cuma area Bogor Raya aja, tapi kita luas. Betul, Pak. Jadi dan kita senang sekali bisa berbagi, bisa sharing Nggih, pengetahuan untuk setuju. kebaikan meningkatkan kualitas diri kita. Rasanya waktu jua yang membatasin pertemuan kita, ya. Sebenarnya sangat menarik dan narasumbernya sangat antusias yang luar biasa ya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita akhirin sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih yang Matur nuwun semuanya. Sukses. buat Pak Dwi. Matur nuwun sami-sami, Pak. Tuh. Oke. Baiklah Bapak Ibu semua. Karena terkait waktu, meskipun saya tahu banyak pertanyaan yang pengen diketahui, nanti bisa kita sambung untuk berikutnya. Acara selanjutnya yaitu kita foto bersama sebelum kita akhirin webinar kali ini. Untuk foto bersama kali ini akan dipimpin atau dipandu oleh Mbak Fatria Putri Kosharta. Kepada Mbak Fatira, kami persilahkan, Mbak. Baik, ini Pak Embut. Mbak Fatira, ya, silakan. Suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mbak, tapi agak dalam, mungkin di ini agak jauh suaranya. Silakan, Mbak. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Embut. Para hadirin sekalian, saat ini kita masuk ke sesi foto bersama dengan narasumber, pengurus GNIK dan juga para hadirin sekalian. Dipersilahkan kepada para hadirin untuk dapat membuka kamera. Foto silakan untuk para peserta semuanya membuka kameranya. Foto kali ini kita bagi menjadi 3 termin ya, karena ada 3 halaman Zoom seperti itu. Bentar, Mbak Bu Wiwi, bentar Mbak Fatira, Mafian, Berlianto, Permatasari belum ini kameranya, silakan dinyalakan kameranya dulu. Ya, oke, Mas Fian belum, Mas Fian ya, Mas Fian atau Mbak Fian ini, tinggal 1. Oke, Mbak Fatira, kita mulai dengan salam kompeten, Mbak Fira. Oke, baik. Ya, Mas Fian, terima kasih. Salam kompeten ya seperti salam ini. Kompeten. Ya. Oke. Ya, Anda yang belum terbiasa, salam kompeten, Anda taruh jari Anda, telunjuk dan jempol seperti checklist. Ayo silakan gini. Seperti Iya. Ya, seperti tanda checklist. Baik. Yang kedua, siap. 1, 2, 3. Salam kompeten. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salam kompeten. Oke, baik. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.
Untuk Terima kasih. untuk acara selanjutnya, jangan keluar dulu. Ada penyerahan sertifikat dari kami, dari Direktur GNIK area Bogoraya kepada narasumber. Waktu kami persilahkan. Pak Dwi, terima kasih hari ini sudah bersedia berbagi, Pak, meluangkan waktu pribadi, dan saya yakin seorang yang suka berbagi ilmu, selagi ilmunya itu dipakai oleh siapa yang mempelajarinya, amalnya tetap tercatat, Pak. Amin, Jadi amin, hari ini Allahumma Pak amin. Dwi melakukan sedekah ilmu. Amin, amin. Dan bagi teman-teman yang lain yang hadir hari ini, semoga apa yang didapatkan hari ini bisa menjadi pengetahuan yang nantinya menjadi pemahaman dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam praktek di pusat masing-masing. Dan mungkin kita akan coba undang lagi Pak Dwi untuk bisa bercerita secara lebih detail dengan tahapan-tahapannya. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi Ahad Wahyudi atas kesediaannya hari ini. Terima kasih Pak. Ya, saya lihat tadi juga ada tamu kita, ada area Direktur Bekasi Pak Herlan. Pak Herlan Maulana, terima kasih Pak Herlan sudah hadir juga pada hari ini. Ya, ini yang paling dekat sama kita nih, Pak Herlan yang paling dekat yang ada di Bekasi. Oke, silakan kembali Pak Emut, silakan Pak Emut. Oke, terima kasih Pak Andes. Bunda kelihatan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Irwansyah yang telah membuat acara ini. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Imut Sunardi selaku MC mewakili seluruh panitia, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga bisa berjumpa lagi di webinar berikutnya. Dan untuk mendapatkan informasi terkini terkait kegiatan GNIK area Bogoraya, silahkan masuk link yang telah diinformasikan tadi di chatbox. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang kompeten.